Tulisan-tulisan prosa itu terdiri dari bahasan politik, seperti buku Sang Penguasa The Prince atau Principe, dan seni perang Art of War. Bahasan kesusastraan, ulasan sejarah dan sejarah Florence History of Florence. Meskipun buku Sang Penguasa ini memang belum mewakili seluruh pandangan dan visi Machiavelli, tetapi buku ini dianggap oleh sejarah pemikiran sebagai sebuah karya filsafat politik yang besar. Karena menarik perhatian banyak orang sepanjang masa dan menimbulkan kontroversi antara golongan moralis, iaitu pengikut Savonarola, dan golongan politisi profesional, iaitu pengikut Sesar Borgia dan Paus Alexander ke-6, yang terbelenggu dalam proses sekularisasi, yang mencoba membedakan moralitas kehidupan privat dan moralitas kehidupan publik, sebagai dua medan kehidupan manusia yang dipisahkan oleh sebuah garis demarkasi. Karya ini menjadi karya besar, karena sebagian pembacanya mengutuk isinya, sedangkan sebagian yang lain menimba ilham dan inspirasi untuk meraih terus kekuasaan yang dalam dirinya memang bersifat ekspansif. Beberapa pandangan Machiavelli. Di bawah ini dicatat ringkasan pandangan Machiavelli tentang beberapa persoalan yang kait mengait dengan visinya tentang politik dan kekuasaan. 1. Realitas politik. Machiavelli menangkap dan memahami realitas politik bertolak dari rangkaian aksi bangsa-bangsa yang diwarnai dengan kepentingan masing-masing bangsa. Interaksi hubungan internasional membawa Machiavelli ke pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia menurut pengalamannya. Dalam konteks hubungan internasional yang saling memanipulasi untuk tujuan-tujuan nasional masing-masing bangsa, maka wajah realitas politik dapat ditemukan terutama pada profil-profil para pemimpin bangsa pada waktu itu, dengan pola-pola manajemen kekuasaan yang diterapkan oleh masing-masing pemimpin nasional itu. Itulah kondisi-kondisi politik nyata yang hendak dideskripsikan secara sempurna dalam tulisan-tulisan Machiavelli. Interaksi hubungan internasional yang menjadi bagian dari realitas politik harus dipahami oleh para penguasa dalam perspektif sejarah. Kepentingan yang paling utama di balik hubungan internasional adalah kepentingan ekonomi masing-masing negara. Hal itu tercermin dalam misi-misi diplomatik yang sudah lama dipraktikkan sebagai tanda meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tindakan-tindakan aktual negara-negara dan diplomasi. Karena dalam sejarah kekuasaan pada masa silam, terutama sejarah Kekaisaran Romawi, terjadi pengulangan-pengulangan praktik kekuasaan seperti yang disaksikan oleh Machiavelli pada masanya, maka tulisan-tulisannya berisi ramalan bahawa praktik kekuasaan masa silam dan kontemporer akan diulang dan diterapkan dengan cara yang hampir sama di masa-masa yang akan datang, karena memang demikianlah realitas politik. Aspek hubungan internasional sebagai bagian realitas politik merupakan trend pertama dalam tulisan Machiavelli. Sedangkan trend kedua bertolak dari kondisi real tingkah laku politik anggota masyarakat masing-masing negara yang telah diamati oleh Machiavelli. Ternyata kondisi kehidupan politik nyata ditandai oleh adanya semacam anarki kekuasaan, di mana rakyat tidak mengakui sepenuhnya kepemimpinan sang penguasa dan golongan elit juga saling bertarung merebut kekuasaan, dan adanya kemerosotan moral dalam hubungan dengan pemerintahan suatu negara,
iaitu rezim baru merebut kekuasaan dari rezim lama dan timbul usaha membangun rezim yang lebih baru untuk merebut kekuasaan dari sang penguasa saat itu. Seperti pengalaman kekuasaan selama Machiavelli hidup di negara Florence. Karena itu Machiavelli melihat praktik politik yang nyata dalam sebuah negara. Pada tingkah laku penguasa dalam merebut kekuasaan dari rezim lama, dan kalau diperlukan menggunakan kekerasan dan kekuatan, terjelma dalam lembaga kemiliteran, untuk mempertahankan kekuasaan, dan bila ada peluang dan kesempatan memperluas ruang kekuasaannya ke segala bidang kehidupan bangsa dan negara, untuk melanggengkan dan melestarikan kekuasaan itu sebelum kekuasaan itu merosot dan hancur oleh bangkitnya rezim yang baru sebagai rezim pengganti. Itulah kehidupan kekuasaan yang tunduk pada hukum-hukum perkembangan alam, seperti yang disaksikan pada pertumbuhan dan perkembangan serta kemerosotan kehidupan manusia, haiwan, tumbuhan dan alam. Sejarah bangsa-bangsa dan negara-negara besar masa silam juga menggambarkan perjalanan kekuasaan semacam itu. Justru kerana desakan waktu, kerana begitu pendeknya kesempatan untuk berkuasa, maka para penguasa sebaiknya tidak menenggelamkan dirinya dalam mewujudkan cita-cita moral dan religius, melainkan penguasa harus menjadi lihai dan secara terencana memanfaatkan keterbatasan-keterbatasan kodrat manusia yang pada dasarnya egoistis itu. Kekuatan-kekuatan yang nyata harus digunakan secara spontan. Memanfaatkan legalitas konstitusional untuk melancarkan aksi-aksi politik, serta memanfaatkan bonafiditas lembaga-lembaga agama untuk membangun publik opini bahawa penguasa adalah pendukung moralitas untuk mendapat dukungan rakyat. Masyarakat perlu diberi hiburan dengan pelbagai pertunjukan kesenian dan kegiatan olahraga. Bila kondisi-kondisi sosial politik semakin gawat kerana munculnya kekuatan-kekuatan oposisi, maka diberlakukan keadaan darurat perang dan hukum-hukum peperangan. Dari deskripsi realitas politik trend kedua ini, maka sebenarnya Machiavelli ingin menunjukkan suatu inti dari permainan politik dalam negeri, semacam postulat fundamental dari kehidupan politik, yakni bahawa rakyat banyak gampang dibohongi dan dimanipulasi dukungannya lewat penampilan-penampilan sang penguasa secara menarik dan persuasif. Rakyat hanya membutuhkan ilusi-ilusi yang kuat dan sangat mudah diyakinkan dengan apa yang mereka lihat dan saksikan secara langsung. Akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan bahawa lewat tulisan-tulisan Machiavelli, terutama dalam bukunya Sang Penguasa, diperlihatkan pilihan utama profesi Machiavelli, yakni seorang politikus praktis yang berminat pada tindakan-tindakan nyata dengan pedoman-pedoman operasional yang langsung dapat diterapkan secara spontan kerana sense of urgency, atau desakan keadaan, memaksa politikus untuk memperhatikan dan mengutamakan urutan prioritas tindakan-tindakannya. Karena itu kita dihadapkan dengan deskripsi atas tujuan-tujuan jangka pendek praktik politik, organisasi yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan jangka pendek itu, serta saran-saran konkret tentang langkah-langkah nyata yang harus diambil, baik oleh penguasa dan anggota rezimnya, mahupun para anggota organisasi pendukung. Dan justru kerana saran-saran konkret yang ditawarkan kepada penguasa untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek,
maka tujuan-tujuan jangka panjang sebuah negara yang pada umumnya diminati golongan moralis dapat diamankan. Di sini jelas kelihatan watak kenegarawan Machiavelli dan sekaligus seorang filsuf politik yang ulung dalam barisan filsuf politik dunia sampai saat ini. 2. Politik dan moralitas. Di tengah situasi chaos di bidang religius serta desintegrasi di bidang moralitas publik, maka bagi Machiavelli persoalan kekuasaan yang diutamakan bukannya soal legitimasi moral, tetapi bagaimana kekuasaan yang tidak stabil itu menjadi stabil dan lestari. Pandangannya tentang politik tidak berasal dari pandangan tradisional pada waktu itu, yang melihat tugas pemerintah terutama pada distribusi dan pemeliharaan nilai keadilan. Pandangan tradisional itu tidak cocok dengan praktik kekuasaan yang dia saksikan dan dialami ketika dia hidup, dan juga tidak cocok dengan praktik politik pada masa Kekaisaran Romawi sedang berjaya. Dengan membayangkan cita-cita dan praktik kekuasaan dari Sesar Borgia dan Paus Alexander ke-6, Machiavelli mengatakan bahawa tugas pemerintah yang sebenarnya adalah mempertahankan serta mengembangkan dan mengekspansikan kekuasaan. Kerana itu dibutuhkan kekuatan sebagai unsur integral dan elemen paling esensial dalam politik. Sehubungan dengan kepentingan pertahanan dan ekspansi kekuasaan, Machiavelli berpendapat penguasa bukanlah personifikasi dari keutamaan-keutamaan moral. Machiavelli menganut semacam sinisme moral dalam filsafat politik. Tujuan dari semua usaha penguasa adalah mempertahankan stabilitas suatu negara. Negara tetap eksis dan bila ada ancaman, dilakukan tindakan penyelamatan dari ancaman-ancaman itu. Dalam mengambil tindakan, maka pertimbangan yang dilakukan oleh penguasa pertama-tama tidak bertolak dari kemahuan rakyat. Apakah tindakan yang akan diambil itu dinilai oleh masyarakat baik atau buruk, tetapi bertolak dari segi efisiensi secara politik. Pilihan-pilihan tindakan tergantung dari tuntutan keadaan dan desakan situasi sosial. Yang sudah menerapkan pola manajemen kekuasaan secara baru dan memisahkan tindakan politik dari kerangka penilaian moral adalah Sesar Borgia. Tindakan-tindakan politis Borgia merupakan ilustrasi ideal dalam prosedur yang benar untuk menegakkan kekuasaan bagi para penguasa. Sebagai contoh prosedur menegakkan kekuasaan, misalnya bagaimana caranya seorang penguasa baru menegakkan kekuasaan di suatu wilayah yang baru dikuasainya. Machiavelli mengatakan bahawa keluarga dari penguasa wilayah sebelumnya harus dimusnahkan. Kekejaman dapat dimanfaatkan dan dipraktikkan oleh penguasa atas desakan keadaan dan tuntutan situasi untuk menguasai sepenuhnya suatu wilayah baru, kerana semua ancaman atas kekuasaan dapat diatasi dan dilenyapkan. Seandainya kekuasaan sudah stabil dan digenggam erat dalam tangan penguasa, maka langkah politik yang berikut adalah menarik simpati rakyat dengan pelbagai bantuan. Dengan demikian filsafat politik Machiavelli bertolak dari desakan keadaan dan tuntutan situasi chaotis sehingga menimbulkan kemungkinan besar suatu ketidakstabilan kekuasaan. Maka tujuan utama berpolitik bagi penguasa adalah mengamankan kekuasaan yang ada pada tangannya. Machiavelli membatasi perhatian pada teknik perebutan dan pertahanan kekuasaan. Dia mengulas masalah praktis ini dengan sinisme moral yang keras.
Baginya, politik dan moralitas merupakan dua bidang yang terpisah dan tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Dalam urusan politik, tidak ada tempat membicarakan masalah moral. Hanya satu hal yang penting ialah bagaimana meraih sukses dengan memegang kekuasaan. Kaedah etika politik alternatif bagi Machiavelli adalah tujuan berpolitik adalah memperkuat dan memperluas kekuasaan. Segala usaha untuk mensukseskan tujuan itu dapat dibenarkan. Legitimasi kekuasaan membenarkan segala teknik pemanipulasian dukungan masyarakat terhadap kekuasaan yang ada. Dia seolah-olah membenarkan persaingan antara para pemimpin mafia yang saling merebut hegemoni kekuasaan. Pemerintah yang ideal perlu menghindari tindakan-tindakan yang bersifat setengah-setengah. Pemisahan tegas antara prinsip-prinsip moral, etika dan prinsip-prinsip ketatanegaraan didasarkan pada adanya perbezaan antara moral dan tata susila dan kehidupan ketatanegaraan. Moral dan tata susila merupakan suatu kemungkinan yang diharapkan, sedangkan ketatanegaraan adalah suatu kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Suatu kenyataan memang harus dibedakan dari suatu kemungkinan yang diharapkan. Karena itu bidang politik tidak perlu memperhatikan bidang moral. Tujuan politik jauh lebih nyata dari tujuan moral dan negara harus mengejar tujuan-tujuan nyatanya. Karena tidak ada nilai etis dalam kehidupan politik, maka seorang penguasa dapat saja memutuskan dan melanggar perjanjian yang pernah diucapkan baik kepada rakyatnya maupun kepada negara-negara tetangganya. Dalam situasi perang antara dua kekuatan besar, penguasa suatu negara jangan bersikap netral, tetapi harus memihak pada negara yang lebih kuat dan diperhitungkan akan memenangkan peperangan. Pemihakan kepada calon pemenang membuka kemungkinan yang lebih menguntungkan bagi penguasa dan negaranya, karena pemenang akan menghargai sikap memihak itu. Penguasa yang maha kuasa kelihatannya tidak suka bila dirinya dikelilingi oleh barisan kompetitor, karena para diktator tidak suka adanya orang kuat yang lain berada di sampingnya. Tetapi sebaliknya orang kuat itu secara tak sadar membutuhkan stimulasi dari orang kuat saingan beratnya. Menurut Machiavelli, negara yang kuat tidak cukup diperintah oleh sekelompok pemimpin dengan bakat mediokri dan tidak memanfaatkan kekuatan oposisi. Negara yang kuat membutuhkan oposisi yang kuat untuk menyempurnakan pola manajemen kekuasaannya, karena tujuan terakhir dari perjuangan sang penguasa adalah kemuliaan dirinya sendiri. 3. Angkatan bersenjata dan patriotisme. Suatu pemerintahan harus dibangun di atas dasar yang kuat sehingga kekuasaannya stabil. Dasar stabilitas kekuasaan adalah hukum yang baik dan angkatan bersenjata yang baik pula. Namun Machiavelli menekankan bahawa tidak akan ada sistem hukum yang baik kalau tidak dibangun dulu angkatan bersenjata yang baik, karena angkatan bersenjata yang baik akan menjamin sistem hukum yang baik pula. Pemilikan suatu kekuatan angkatan bersenjata yang tangguh dan berdisiplin mutlak perlu untuk menjamin berlangsungnya kemerdekaan suatu negara. Kegiatan militer yang baik dan berdisiplin menjamin keefektifan suatu perjuangan negara. Karena itu boleh dikatakan bahawa tumpuan perjuangan politik terletak pada senjata, dan senjata merupakan sesuatu yang suci dalam perjuangan politik. Dalam rangka pertahanan dan keamanan suatu negara,
sang penguasa dapat memanfaatkan jasa tentara asing, iaitu tentara bayaran. Menurut Machiavelli, pemanfaatan tentara bayaran dan tentara asing tidak efektif bahkan membahayakan eksistensi suatu negara. Stabilitas politik tidak akan tercapai dengan bantuan tentara asing dan tentara bayaran. Machiavelli mengusulkan dibentuk organisasi militer secara baru. Pembaruan organisasi militer mencakup baik pemimpin-pemimpinnya maupun para anggota organisasinya. Organisasi militer itu harus merupakan orang pilihan dari rakyatnya sendiri. Salah satu warga negara ditunjuk oleh penguasa menjadi panglimanya. Kekuasaan panglima tentara harus dibatasi oleh undang-undang, supaya kebijaksanaannya tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh kepala negara. Panglima harus memiliki vitalitas yang tinggi sehingga mampu menyebarkan vitalitasnya kepada anggota tentara yang lain, dan pada gilirannya angkatan bersenjata yang memiliki vitalitas akan menularkan semangat itu kepada masyarakat luas, sehingga akhirnya seluruh lapisan masyarakat meningkat vitalitasnya. Masyarakat dengan vitalitas tinggi mampu mempertahankan keamanan dan serangan dari lawan-lawannya. Dalam rangka meningkatkan vitalitas masyarakat secara keseluruhan, ahli propaganda akan memanfaatkan patriotisme sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Patriotisme dapat ditingkatkan menjadi sejenis agama baru. Sang penguasa dapat memanfaatkan patriotisme sebagai kedok untuk berdalih tentang tindakan-tindakan politis yang kontroversial, dan dengan demikian rakyat dapat dibohongi. Misalnya, seorang penguasa yang membunuh bekas rekan seperjuangan kerana kepentingan ekonomi, maka sang penguasa itu dapat berhadapan dengan amukan massa yang tidak setuju dengan motivasi tindakan itu. Tetapi sebaliknya sang penguasa dapat mengatakan kepada rakyatnya bahawa dia mengamankan rekan seperjuangan itu sebagai tindakan menyelamatkan eksistensi negara, maka tindakan yang sama menyebabkan rakyat menganggap dia sebagai pahlawan bangsa. Dengan memanfaatkan patriotisme, kesatuan negara dapat dikelola dan dipelihara. Machiavelli menunjukkan apa yang mungkin berada di balik slogan patriotisme, yakni cara-cara sang penguasa untuk membangkitkan semangat rakyat atau massa, yang memang tidak seluruhnya mampu memahami secara mendalam kompleksitas isu-isu politik dan ekonomi negara. Patriotisme membantu menyederhanakan kerumitan persoalan, memulihkan perbezaan pendapat dan pertentangan pendapat tentang isu-isu yang sudah dilontarkan, dan kemudian meniup rasa kebenaran dan rasa kepastian bagi orang-orang yang berpikiran sederhana dan biasa. Dari pengalaman Machiavelli sebagai penasihat bidang pertahanan dan keamanan negara Florence, dia memperkenalkan masalah-masalah kemiliteran yang baru. Dia menyarankan kepada sang penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaan untuk mengembangkan suatu doktrin militer yang disesuaikan dengan keyakinan politisnya, yakni suatu lembaga kemiliteran yang berkuasa dan berdisiplin merupakan suatu syarat mutlak untuk memelihara kemerdekaan politik. Selain lembaga kemiliteran, Machiavelli juga memperkenalkan doktrin konskripsi atau wajib militer bagi semua warga negara dalam situasi darurat perang. Lembaga pertahanan militer adalah bahagian mutlak dari mesin kekuasaan negara. Wajib militer untuk rakyat sendiri lebih efektif daripada tentara bayaran,
juga untuk melindungi dan mempertahankan keamanan dalam negeri. Tentara yang berasal dari rakyat dalam membela negara akan bertempur mati-matian, terutama bila mereka mampu diyakinkan oleh doktrin perjuangan bahawa pemenang perang akan menentukan nasib bangsa dan negaranya di masa depan. Dengan demikian, Machiavelli juga memberi sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu kemiliteran moden. 4. Sikapnya terhadap agama. Metode kerja gerakan humanis pada masa itu adalah menoleh ke masa silam untuk melontar pandangan ke depan. Dalam pekerjaan para pemahat dan pematung, pada mulanya mereka mempelajari patung-patung antik, lalu mereka meniru kembali hasil karya seniman-seniman Romawi antik. Akhirnya mereka menghasilkan kembali patung-patung yang mirip dengan karya antik, tetapi menjelma menjadi hasil kreasi baru. Dengan cara yang sama, metode kerja ini diterapkan oleh Machiavelli untuk mempelajari perkembangan dan praktik politik dan militer Kekaisaran Romawi. Dengan memahami pola kerja di masa silam, dapat dibangun kembali pola-pola politik dan kemiliteran yang mirip seperti yang ada di masa silam untuk diterapkan dalam langkah-langkah operasional membangun kembali negara Italia yang besar seperti Kekaisaran Romawi dahulu. Apa yang menarik dari pelajaran masa silam Kekaisaran Romawi adalah peranan agama kuno Romawi yang mengendalikan kehidupan masyarakat dan memberi inspirasi bagi pasukan tentara Romawi. Machiavelli tidak tertarik pada masalah apakah agama Romawi itu benar atau salah. Masalah ini jauh dari perhatian Machiavelli. Yang menarik perhatian pada agama antik itu adalah bahawa agama Romawi kuno memuliakan tindakan manusia. Agama kuno itu berpihak pada manusia yang penuh aksi. Machiavelli memuji tindakan Romulus dalam mitos agama kuno Romawi yang terpaksa membunuh Remus, saudara kembarnya, demi merebut serta mempertahankan kekuasaan dan stabilitas negara itu. Manusia aksi seperti Romulus dengan karakter yang kuat dan mampu untuk meraih apa yang dicita-citakannya, mampu mencapai kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan selama mungkin. Manusia aksi, yang pada dasarnya egoistis, tetapi memiliki hati nurani yang tidak skrupul, ragu-ragu, manusia semacam itu yang ditunjang dan didukung oleh praktik beragama. Machiavelli menoleh ke masa silam kerana menginginkan suatu reformasi dalam bidang religius untuk masyarakat Italia waktu itu, yang menurut Machiavelli merupakan suatu bangsa yang sedang mengalami kemerosotan moral. Dan kemerosotan moral bangsa merupakan benih-benih kehancuran untuk bangsa Italia. Faktor pertama yang menyebabkan kemerosotan moral ini ialah skandal-skandal moral yang dilakukan oleh pangeran-pangeran gereja pada masa itu, yang menyebabkan terjadinya suatu desintegrasi moral publik. Skandal demi skandal dalam kehidupan hierarki gereja menimbulkan situasi chaos dalam kehidupan beragama. Bagaimana mungkin patriotisme dapat berkembang bila pemuka-pemuka agamanya memberikan teladan yang jelek? Faktor kedua adalah interpretasi tentang semangat dan penghayatan kekristenan secara keliru. Selama itu agama Kristen ditafsirkan sebagai agama bagi manusia yang lembut dan rendah hati, serta yang cinta akan pengorbanan. Ini interpretasi yang keliru. Reformasi di bidang keagamaan yang menunjang perkembangan patriotisme adalah usaha reinterpretasi tentang semangat kekristenan secara baru,
agar dari sana terhembus suatu kekuatan, suatu virtu, bukan virtus, iaitu keutamaan moral, sehingga membangkitkan semangat masyarakat, menyelamatkan mereka dari dekadensi moral. Oleh kerana itu, dalam mempertahankan kekuasaan negara, agama harus tunduk pada negara. Agama menurut kesaksian sejarah memainkan peranan penting dalam mempersatukan suatu negara. Yang diutamakan oleh penguasa dalam agama bukan hukum cinta kasih dan belas kasihannya. Gerakan perdamaian pasifisme dalam sejarah berakhir pada penaklukan dan perbudakan. Pasifisme sebagai gerakan golongan moralis seperti rezim Savonarola tidak bertahan. Nabi yang tidak punya angkatan bersenjata selalu gagal dalam sejarah kekuasaan. Sebaliknya, pemikiran baru, termasuk pemerintahan rezim baru harus berdasarkan pada suatu kekuatan real, kalau tidak segera akan gagal, seperti para nabi akhirnya menjadi martir dari cita-citanya. Dalam panggung politik, hanya orang kuat yang tahan memerintah, sedangkan mereka yang tak berdaya harus mencari hiburan dalam bidang spiritual atau membuat rasionalisasi atas kelemahan-kelemahannya. Reformasi religius yang diangan-angankan oleh Machiavelli adalah bahawa agama harus menjadi sarana untuk meningkatkan semangat patriotis. Agama harus mendukung lembaga-lembaga publik. Nasionalisme harus menggantikan peranan iman dalam kerangka cita-cita religius yang ortodoks. Lembaga-lembaga agama hanyalah sarana-sarana atau alat-alat yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga tata tertib yang berlaku. Gagasan-gagasan ini tidak membawa kita kepada kesimpulan bahawa Machiavelli adalah seorang ateis. Dia tetap percaya pada Tuhan dan tetap menerima misteri iman, tetapi nada dasar penulisannya betul-betul bercorak sekular. Machiavellianisme, seperti yang sudah dikemukakan pada awal kata pengantar ini bahawa sejak buku Sang Penguasa terbit pertama kali di Italia pada tahun 1517, lalu diperkenalkan kepada negara-negara Eropah lainnya dan menyebar ke seluruh penjuru dunia sekarang ini, timbul beraneka ragam tafsiran dan interpretasi atas isi buku ini. Di sini penting sekali untuk membedakan rekomendasi-rekomendasi politik yang dia ajukan dalam bukunya, yang sering mengejutkan dan konsepsi umum tentang kehidupan politik di mana berasal rekomendasi-rekomendasi yang dia tawarkan. Pembedaan ini akan membantu kita dalam menjelaskan munculnya tafsiran yang berbeza dari maksud sebenarnya yang diinginkan penulis. Salah satu tafsiran yang dominan, yang diterima oleh para pembaca sampai abad ke-19 ialah bahawa Machiavelli dalam filsafat politik ingin memisahkan kekuasaan dari moralitas. Tafsiran ini didukung oleh hierarki Gereja Katolik sehingga pada tahun 1559, tahun sesudah Machiavelli meninggal, bukunya dimasukkan dalam daftar indeks, digolongkan sebagai buku yang dilarang dibaca dan diedarkan dalam komunitas Gereja Katolik, kerana ajaran itu bertentangan dengan filsafat politik yang resmi. Di luar lembaga gerejani, pemikiran Machiavelli tetap mendapat perhatian dari kalangan penulis masalah politik di Italia abad ke-16, terutama ketika mereka mesti membahas kriteria seorang negarawan, mereka berpaling pada negarawan Florence itu. Selanjutnya, Machiavelli mendapat tempat dalam gerakan pencerahan Aufklärung, terutama di Jerman pada abad 18.
terutama Rousseau sependapat dengan Machiavelli bahawa kekuatan dari organisasi politik tergantung dari suatu semangat kolektif yang melampaui tumpukan atau berkasan semangat individu-individu di dalam organisasi itu. Memasuki abad 19, kalangan penggemar ajaran Machiavelli, mengikuti interpretasi ahli sejarah Jerman Leopold von Ranke, menolak interpretasi lama yang dominan waktu itu bahawa Machiavelli memisahkan kekuasaan dari wilayah moralitas, kerana dalam bab terakhir sang penguasa kelihatan jelas asumsi filsafat politik Machiavelli yang membiarkan terjadinya pemerkosaan pedoman-pedoman moral untuk mencapai tujuan etis yang lebih luhur lagi, yang bagi Machiavelli pada waktu itu adalah kesatuan Italia. Dengan demikian pada abad ke-19, selain lembaga gerejani Katolik, nama baik Machiavelli dipulihkan dan mendapat pengakuan sebagai seorang nabi yang meramalkan datangnya dan berkembangnya negara-negara kebangsaan. Malahan pada akhir abad ke-19, Machiavelli menjadi referensi penting bagi pemikiran golongan moralis progresif di Eropah yang ingin memperkenalkan postulat fundamental kehidupan moral moden, yakni bahawa orang-orang moden yang ingin mengembangkan spiritualitas moden pertama-tama harus membebaskan diri dari tekanan dan belenggu moralitas tradisional dan menghayati suatu keyakinan baru bahawa potensi-potensi yang dianugerahkan oleh alam dan tertanam dalam diri masing-masing hanya akan berkembang secara optimal dan maksimal bila masing-masing individu mampu menempatkan cita-cita untuk menghayati spiritualitas kehidupan moden itu melampaui batas-batas, baik dan buruk, seperti yang sudah dipatok oleh tradisi selama ini. Spiritualitas baru yang dibangun di atas virtu, istilah ini kemudian diolah oleh Nietzsche dalam konsep filsafat Superman, menggantikan virtus dari konsep moralitas tradisional yang berakar pada tafsiran gerakan monastisisme dalam tubuh Gereja Katolik Barat. Memasuki abad ke-20, teori-teori politik Machiavelli dipraktekkan oleh hampir semua bangsa dan Machiavellianisme sangat menonjol dalam praktek hubungan internasional dewasa ini. Hitler dan Mussolini, dua tokoh fasisme terbesar abad ini, sangat dipengaruhi oleh Machiavellianisme. Juga para penguasa dari negara-negara berbentuk demokrasi menerapkan ajaran-ajaran negarawan masa Renaissance itu. Nasihat tentang sikap negara dalam memilih kawan dan lawan dalam situasi perang dipraktikkan pada Perang Dunia Kedua. Italia yang pada mulanya bekerjasama dengan Jerman, ketika melihat sekutu akan menang, beralih sikap memihak sekutu. Begitu pula Turki mengumumkan perang dengan Jerman pada tahap terakhir. Jerman akan dikalahkan oleh sekutu. Dalam urusan politik dalam negeri, banyak Presiden Amerika Serikat tidak akan memilih seorang sekretaris negara yang cerdas dan kuat kerana Presiden tidak menyukai oposisi dalam organisasi pendukung kebijaksanaan politiknya. Sekretaris negara yang sering dipilih dari golongan politisi tingkat 2 dalam negerinya. Praktik berpolitik dalam banyak negara dewasa ini berlangsung di atas perasaan tidak aman yang dilembagakan atau perasaan akan adanya tuntutan situasi darurat yang terus-menerus. Praktik ini seolah-olah membenarkan postulat fundamental kehidupan politik yang diyakini oleh Machiavelli pada masanya. Sebagai contoh, sesudah Perang Dunia Pertama dibuka suatu peluang bagi penguasa Republik Weimar di Jerman,
yang mendapat hak istimewa untuk memerintah negara Jerman tanpa persetujuan dari lembaga perwakilan rasmi. Peluang ini dibuka kerana pertimbangan desakan situasi, iaitu situasi darurat perang. Peluang atas nama situasi darurat ini menjadi dasar yang legal dari gerakan sosialisme nasional yang muncul kemudian di bawah Hitler dan kawan-kawannya. Dalam situasi darurat atau atas nama situasi darurat terutama pada masa peperangan, prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasannya dicabut. Kekuasaan dengan wewenang yang luas diserahkan kepada para eksekutif dan kelompok militer. Prosedur penyerahan kekuasaan semacam ini jelas bahayanya. Kerana sekali kebebasan dan kemerdekaan sudah diserahkan, akan sulit didapat kembali kecuali dengan perjuangan yang keras dan tanpa lelah. Dan biarpun status quo lama sudah direbut, keadaan politik tidak dapat dipulihkan secara menyeluruh seperti dulu, kerana sudah terjadi suatu preseden bagi munculnya suatu kediktatoran baru di masa-masa yang akan datang. Sebagai catatan penutup, sejarah pemikiran politik Indonesia baru khususnya ketika timbul cita-cita untuk membangun negara kebangsaan, nation state, yang memenuhi alam pikiran para founding fathers Republik Indonesia, juga terpengaruh oleh ide nation state yang berkembang di daratan Eropah pada abad ke-19 ketika Machiavelli dipulihkan namanya dan diangkat menjadi nabi pembangunan negara kebangsaan. Pancasila yang diperjuangkan kemudian sebagai landasan ideologi negara Republik Indonesia diilhami oleh cita-cita menegakkan negara atas dasar kebangsaan menurut konsep baru, tidak sesempit keyakinan patriotisme Machiavelli seluas Italia itu. Sudah 40 tahun kita berada dalam proses state building bukan atas dasar agama, suku dan ras, tetapi atas dasar nilai-nilai baru. Surat dari Niccolo Machiavelli kepada Yang Mulia Lorenzo de Medici. Sudah menjadi kebiasaan bagi orang yang ingin mengambil hati seorang penguasa untuk menghadap penguasa tersebut dengan membawa barang milik mereka yang paling berharga atau membawa barang-barang yang mereka ketahui akan membuat sang penguasa berkenan di hati. Karenanya kita kerap kali menyaksikan para penguasa menerima persembahan kuda, senjata, busana dari emas, intan permata dan perhiasan-perhiasan semacam itu yang sangat cocok bagi keluhuran kedudukan seorang penguasa. Sekarang hamba ingin mempersembahkan diri hamba sendiri kepada Yang Mulia dengan membawa beberapa tanda kesetiaan dan hormat hamba kepada Yang Mulia. Tetapi hamba tidak dapat menemukan milik yang sangat hamba cintai dan yang sangat hamba hargai selain pengetahuan hamba tentang karya-karya orang-orang besar yang hamba peroleh setelah lama mempelajari masalah-masalah zaman sekarang dan juga menekuni dunia masa silam. Lama masalah-masalah ini hamba pelajari dan renungkan dengan penuh ketekunan. Dan kini setelah dirangkum dalam sebuah buku kecil, hamba persembahkan ke hadapan Paduka. Walaupun saya berpendapat bahawa karya saya ini tidak pantas dipersembahkan ke hadapan Paduka, namun saya yakin sepenuhnya bahawa Paduka akan berkenan menerimanya, kerana saya tidak dapat mempersembahkan pemberian yang lebih berharga selain ini yang dapat membantu Paduka dalam waktu singkat memahami segala sesuatu yang telah bertahun-tahun saya pelajari dan saya pahami dengan penuh penderitaan dan bahaya.
Saya memang tidak menghiasi buku ini dengan kata-kata yang memukau atau dengan kalimat-kalimat yang memikat atau hiasan yang berlebihan, seperti yang biasa digunakan banyak penulis dalam menghuraikan atau menghias karya-karya yang mereka hasilkan. Saya tidak ingin buku ini dipandang istimewa atau dianggap berkenan semata-mata kerana keanekaragaman isinya dan pentingnya masalah yang dibahas. Saya yang berasal dari kalangan rendah kedudukan sosialnya, tidak ingin dianggap terlalu lancang membicarakan dan memberikan petunjuk bagaimana para raja harus memerintah. Karena seperti orang-orang yang sedang melukis pemandangan, mereka akan duduk di suatu lembah untuk meneliti ciri-ciri gunung dan tanah-tanah yang berada di tempat yang tinggi, dan untuk meneliti lembah-lembah mereka akan mendaki gunung. Demikian juga untuk dapat memahami sepenuhnya sifat dan ciri rakyat, orang harus menjadi raja. Dan untuk memahami sepenuhnya ciri dan sifat raja-raja, orang harus menjadi seorang warga negara biasa. Karena itu, Paduka Yang Mulia, ambillah persembahan kecil ini sesuai dengan maksud buku ini saya persembahkan. Dan jika Paduka membaca dan merenungkannya dengan tekun, Paduka akan menemukan dalam tulisan ini keinginan saya yang membara agar Paduka mencapai puncak kemuliaan yang datang dari kekayaan dan karya agung Paduka. Dan bila Paduka Yang Mulia berkenan memandang ke bawah dari takhta Paduka, Paduka akan melihat betapa besar kemalangan yang telah saya derita, meskipun tidak saya harapkan kerana kekejaman nasib ini. 1. Berbagai macam kerajaan dan cara menegakkannya. Semua negara dan wilayah kekuasaan tempat umat manusia bernaung berbentuk suatu negara republik atau suatu kerajaan. Kerajaan dapat berupa kerajaan kerana warisan turun-temurun, dengan wangsa raja yang sudah lama memerintah sebagai penguasa, atau dapat pula berupa suatu kerajaan baru. Kerajaan baru itu sendiri dapat berbentuk kerajaan yang baru sama sekali, seperti kerajaan Milan bagi Francesco Sforza, atau dapat berupa negara bagian yang digabungkan pada kerajaan warisan seorang raja yang telah memperoleh kekuasaan atas negara-negara bagian tersebut, seperti umpamanya kerajaan Naples dalam hubungannya dengan Raja Spanyol. Wilayah-wilayah yang diperoleh tersebut dapat merupakan wilayah yang sudah biasa diperintah seorang raja, atau dapat pula wilayah yang dahulu merdeka. Raja memperoleh wilayah-wilayah tersebut, entah dengan senjata orang lain atau dengan senjata sendiri, atau kerana warisan atau kerana petualangan yang penuh keberanian. 2. Kerajaan warisan negara republik tidak akan dibahas di sini, kerana saya telah menghuraikannya secara panjang lebar dalam kesempatan lain. Saya hanya akan membahas kerajaan dan saya akan mengikuti urutan yang telah saya sebutkan di atas, dan membicarakan bagaimana berbagai macam kerajaan tersebut dapat diselenggarakan dan dipertahankan. Saya akan mulai pertama-tama mengutarakan bahawa bagi kerajaan warisan yang bersifat turun-temurun, yang sudah biasa dengan wangsa raja, kesulitan-kesulitan yang dihadapi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kesulitan yang dihadapi kerajaan-kerajaan baru. Karena bagi kerajaan warisan tersebut sudah cukup kalau tidak melalaikan lembaga-lembaga yang didirikan oleh nenek moyang raja, dan kemudian menyesuaikan kebijaksanaan dengan situasi yang ada. Dengan cara demikian, jika raja benar-benar berusaha keras,
ia akan selalu mempertahankan pemerintahannya, kecuali kalau suatu kekuatan luar biasa dan yang sangat kuat merebut pemerintahan tersebut dari raja. Dan seandainya kekuasaannya direbut, sewaktu orang yang merebut kekuasaan itu mengalami kemunduran, ia akan dapat menundukkannya kembali. Sebagai contoh pangeran dari Ferrara di Italia, ia mampu bertahan melawan serangan orang-orang Venesia pada tahun 1484 dan serbuan Paus Julius pada tahun 1510, tidak lain kerana ia sudah lama sekali menguasai wilayah tersebut. Selama raja yang sah tidak melakukan hal-hal yang tidak beralasan dan tidak merasa perlu untuk melukai hati rakyat, sewajarnya lah ia semakin dicintai. Dan seandainya ia tidak mengobarkan rasa benci pada rakyat kerana tindakannya yang benar-benar jahat, sudah selayaknya rakyat dengan sendirinya tunduk kepadanya. Berkat pemerintahannya yang sudah lama, semua ingatan akan perubahan dan sebab perubahan tersebut akan dilupakan orang, kerana suatu perubahan selalu merupakan awal perubahan lainnya. 3. Kerajaan gabungan. Dalam kerajaan baru itulah justru muncul kesulitan-kesulitan. Pertama, kalau kerajaan itu bukannya suatu kerajaan yang baru seluruhnya, tetapi suatu penggabungan baru pada suatu kerajaan lama, sehingga seluruh wilayah dapat disebut gabungan, kekacauan muncul terutama kerana kesulitan alamiah selalu terjadi dalam kerajaan-kerajaan baru. Masalahnya ialah kerana rakyat dengan senang hati mengganti penguasa mereka, dengan harapan mereka dapat hidup lebih baik. Harapan ini mendorong mereka untuk mengangkat senjata melawan raja mereka sendiri, tetapi mereka terkecoh sendiri sebagaimana mereka alami kemudian dan kehidupan mereka semakin parah keadaannya. Ini wajar sekali terjadi kerana raja baru terpaksa menimpakan beban kepada mereka yang telah mengangkatnya sebagai penguasa baru dengan memaksa rakyat tunduk pada pasukan raja dan mendatangkan penderitaan yang tak habis-habisnya seperti yang biasa terjadi di daerah pendudukan baru. Dengan demikian raja akan dimusuhi oleh rakyat yang telah dirugikan dengan menduduki wilayah mereka, dan raja tidak akan dapat menjalin persahabatan dengan mereka yang telah membantu raja memperoleh wilayah tersebut. Raja tidak dapat memenuhi harapan-harapan mereka dan juga tidak dapat mengambil langkah-langkah tegas terhadap mereka, kerana raja berhutang pada mereka. Kerana betapapun kuatnya pasukan seseorang untuk memasuki suatu wilayah yang sudah ditaklukkan, selalu memerlukan jasa baik para penduduk wilayah tersebut. Kerana alasan-alasan itulah Louis ke-12 Raja Perancis mudah menduduki Milan, tetapi segera harus melepaskannya pula. Pada mulanya pasukan Ludovico saja sudah cukup untuk merebut wilayah tersebut dari tangan Louis, kerana penduduk dengan senang hati membukakan pintu gerbang baginya. Merasa diri mereka tertipu dalam harapan-harapan yang mereka dambakan, dan kerana tidak mendapatkan keuntungan-keuntungan yang mereka harapkan, mereka tidak tahan lagi terhadap pemerintahan raja baru mereka yang sangat keji. Memang benar bahawa setelah merebut kembali wilayah-wilayah yang memberontak, daerah-daerah ini tak mudah lepas lagi, kerana penguasa, dengan adanya pemberontakan tersebut kini tidak merasa takut-takut lagi untuk mengamankan kedudukannya dengan menghukum para pemberontak,
membuka kedok para tertuduh dan memperkuat dirinya di wilayah-wilayah yang rawan. Jadi Perancis kehilangan Milan untuk pertama kalinya hanya mungkin kalau Ludovico berada di garis depan, tapi bahawa Perancis kehilangan Milan untuk kedua kali, itu hanya mungkin kalau semua raja bermusuhan dengan Perancis dan setelah pasukannya dikalahkan atau diusir keluar dari Italia. Alasan untuk ini sudah saya sebutkan di atas. Namun Milan direbut dari Perancis untuk yang pertama dan kedua kalinya. Sebab-sebab umum mengapa Milan lepas untuk pertama kali dari Perancis sudah dibicarakan. Tinggallah kini meneliti mengapa Milan terlepas untuk yang kedua kalinya, dan langkah manakah yang harus diambil Raja Perancis untuk mengatasinya, atau tindakan-tindakan apakah yang sebenarnya dapat dilakukan oleh seorang penguasa lain dalam situasi semacam itu untuk mempertahankan kedudukannya lebih aman daripada yang dilakukan Raja Perancis. Saya ingin menjelaskan bahawa negara-negara yang setelah ditaklukkan dipersatukan dengan suatu kerajaan yang sudah ada, bisa terjadi negara tersebut berasal dari provinsi yang sama dan berbahasa yang sama atau bisa juga tidak. Kalau negara-negara itu sama bangsa dan bahasanya, sangat mudah untuk mempertahankannya, khususnya kalau negara-negara itu bukan negara merdeka. Untuk menguasai wilayah-wilayah itu dengan aman, cukuplah kalau keluarga raja yang dahulu memerintah mereka ditumpas habis. Mengenai lain-lainnya, asalkan situasi lama tidak diganggu dan tak ada perbezaan adat istiadat, rakyat akan hidup tenang di bawah pemerintahan raja mereka yang baru, seperti halnya dengan wilayah Burgundi, Britani, Gascony dan Normandi yang sudah begitu lama dipersatukan dengan Perancis. Walaupun mungkin ada sedikit perbezaan bahasa, namun adat istiadat rakyat mereka sama, mereka dapat hidup berdampingan dengan baik. Siapapun orangnya yang memperoleh kekuasaan atas wilayah-wilayah semacam itu dan ingin tetap mempertahankan kekuasaan atas wilayah tersebut, harus memperhitungkan dua hal. Pertama, keluarga wangsa raja yang lama harus ditumpas habis. Kedua, jangan membuat perubahan-perubahan entah dalam hukum maupun sistem perpajakan mereka. Dengan jalan ini, dalam waktu yang singkat mereka akan dipersatukan kembali dengan negara mereka yang lama membentuk satu negara. Tetapi kalau orang menguasai daerah-daerah yang berbeza bahasa, hukum dan adat istiadatnya, sangat besarlah kesulitan yang harus dihadapinya. Dalam hal ini keberuntungan dan usaha keras sajalah yang dapat mempertahankan wilayah-wilayah tersebut.